Hai guys, welcome back to Oral Chess. Apa kabar sobat pencinta catur? Semoga kalian di sana sehat dan sukses selalu pastinya. Saya selalu doakan. Amin ya robbal alamin. Nah guys, kali ini kita akan membahas dari partai antara juara bertahan Tata Steel, yaitu Jordan van Foreest, pecatur tuan rumah, pecatur dari Belanda, dan melawan pecatur nomor 1 Hongaria, Rapot Richard, teman-teman. Dimana dari hasil babak pertama, Jordan van Foreest berhasil menang, sementara Rapot Richard harus mengakui keunggulan dari Duda Jan Christoph, teman-teman. Nah, turnamen Tata Steel Master tahun 2022 diadakan di Weekend Z, teman-teman, di Belanda, mengundang para pecatur elit sebanyak 14 pecatur, dan mereka akan bermain dengan sistem 13 kali permainan, yang berarti mereka semua akan bertemu untuk mencari poin yang paling tertinggi, dialah yang akan keluar sebagai juara. Dan permainan ini on the board ya teman-teman, jadi secara langsung. Nah, bagaimana partainya? Langsung saja kita gaskan. D4, D5, Q4, C6, kuda F3, kuda F6. Kuda B D2, gajah F5 dimainkan oleh Jordan van Foreest. Kemudian kuda H4 dimainkan, gajah E6, kemudian E3 dimainkan oleh Rapot Richard, teman-teman. Nah, ada yang tahu ini pembukaan apa? Coba komen teman-teman, dan coba tuliskan pembukaan apa supaya kalian juga jadi tahu ya, supaya kalian bisa menebak pembukaan apa yang dimainkan oleh Rapot Richard ini. Kemudian G6, B3, gajah G7, gajah B2, rokade, benteng C1, kuda E4, kemudian kuda H, kembali ke F3 ya. Karena apabila memakan kuda E4, maka kudanya akan kehilangan kakinya, akan kehilangan langkahnya. Dan kuda H-F3, Menteri A5 memberikan tekanan dari Jordan van Foreest, mempining raja dan mengancam pion A2. A3, C5 dimainkan kembali oleh Jordan van Foreest. Ya, berkat kekuatan dari pining gajah G7, ya putih tidak bisa memakan pion C5. Dan di sini hitam ingin mendobrak ya struktur pion dari petak D4 ini. Ya, Rapot Richard menjawab dengan gajah D3, kuda makan D2, menteri D2. Ya. Pilihan taktis ya, tidak ingin Jordan van Foreest selalu memberikan tekanan, dan di sini memaksa menukar langsung menterinya. Menteri makan menteri, raja makan menteri di petak D2, kuda D7. Benteng C2 menjaga gajah di petak B2, benteng AD8, H3 dimainkan. Tujuannya adalah mencegah hitam untuk gajah G4. Ya, benteng FE8 di sini langkah yang meragukan dari juara bertahan Jordan van Foreest. Harusnya pilihan yang lebih baik apa, teman-teman? Ya, pilihan yang lebih baik adalah pion C makan D4. Ya, kemudian dimakan, makan kembali, pion C4, makan, dan kuda B6. Benteng E1, kuda A4, gajah A1, B6, raja E3, benteng D6, raja E2, benteng C8. Nah, posisi apa sih yang dimau oleh hitam dalam posisi seperti ini? Yang disarankan oleh engine Stockfish adalah bahwa putih memiliki kelemahan ya dalam pion-pionnya ini. Jadi keaktifan buah dari hitam ini lebih baik. Dan kalau lihat evolution barnya di sini bahkan slightly better atau unggul tipis untuk hitam. Ya, tapi Jordan van Foreest melewatkan kesempatan ini dan dia memainkan benteng F E8. Kemudian raja E2, pion C makan D4, gajah makan D4, pion D makan C4, gajah C4. Ya, menukar gajah, kemudian benteng makan C4, gajah makan D4. Ya, ditukar semua. Sepasang gajah dari putih dan hitam. Kemudian ya kuda B6, ya benteng C5. Ya, tidak langsung benteng C7 ya. Apa yang akan terjadi apabila benteng C7 adalah benteng B8. Sebenarnya lebih bagus benteng C7 di sini, bahkan lebih unggul untuk putih. Ya, benteng C5 ternyata dimainkan oleh Rapot Richard. Benteng C8 dan benteng HC1. Benteng makan benteng, benteng makan benteng, kemudian adu lagi benteng. Ya, dan dalam 25 langkah ini seimbang ya, teman-teman. Mungkin teman-teman akan langsung menyebutnya, wah ini gimana bisa menangnya ya? Nah, itulah pertanyaan yang sulit, teman-teman. Apa yang terjadi sehingga Jordan van Foreest mengalami kekalahan yang sebenarnya posisinya ini ya mungkin untuk sekelas Elite Grandmaster
bukan hal sulit ya untuk mencari remis dalam posisi seperti ini. Nah, teman-teman, dalam permainan catur itu ada 3 fase ya. Fase opening, fase middle game, dan fase end game. Fase permainan pembukaan, permainan tengah, dan fase permainan akhir. Nah, ada filosofi dari Grandmaster legendaris ya, saya lupa namanya, yang menyebutkan bahwa ketika kita mengalami langkah yang salah, melakukan kesalahan dalam fase opening, maka kita bisa memperbaikinya dalam fase permainan tengah. Kemudian apabila kita melakukan kesalahan dalam fase permainan tengah, maka kita akan bisa membalasnya dalam fase permainan akhir. Nah, apa yang akan terjadi ketika kita melakukan kesalahan dalam fase permainan akhir? Maka harga yang harus dibayar adalah kekalahan, teman-teman. Karena fase permainan akhir adalah moment of truth ya. Fase yang paling penting salah satunya dalam permainan catur. Harga yang harus dibayar dalam kesalahan Jordan Van Foreest adalah kekalahan. Ya, apa yang terjadi? Raja D3, kuda D6, F4, F5. Ya, terlihat remis ya, kuda F3, raja F7, A4, kuda E4, raja D4, raja E6, G4. Ya, Rapot Richard hanya memainkan apa yang harusnya dia lakukan di sini. B4, kuda F6 memajukan pion-pionnya, pion G makan F5, pion G makan F5, kuda G5 dan E6, kemudian E4 dimainkan oleh Rapot Richard, dan disinilah terjadi sebuah kesalahan kalkulasi ya teman-teman ya. Ini saya ingin menyebutnya juga sebagai blunder yang cukup horor, karena langkah berikutnya adalah kalian bisa tebak teman-teman, langkah apa yang dijalankan oleh Jordan Van Foreest. Langkah salah apa yang membuat dia kalah? Kuda D7. Wow. Lihat evolution barnya langsung melonjak dan menunjukkan kemenangan untuk putih. Karena apa? Karena pion di petak H7 gratis. Ya, menurut saya apa yang mendasari Jordan Van Foreest sehingga dia main kuda D7 adalah sebuah kesalahan kalkulasi. Mungkin dia menghitung apabila pion makan F4 kemudian makan, dan apabila dimakan, ya jelas ini akan unggul putih karena putih akan memenangkan tempo teman-teman. Apabila jalan H6 akan dijawab H4. Apabila jalan H5 maka akan dijalankan raja D4, opposition king. Kemudian B6 akan jalan B5 dan putih akan mendapatkan tempo di raja E5. Mundur, mundur. Kemudian raja E5. Apabila raja D7, kemudian raja E5, raja E7, maka dorong dan putih akan mendapatkan pion H5, guys. Inilah yang ditakutkan oleh Jordan Van Foreest, dan Jordan Van Foreest lupa bahwa ada langkah yang bisa menjawab kemungkinan itu. Ketika pion F makan E4, kemudian kuda makan E4, kira-kira langkah yang tepat apa teman-teman? Coba pause videonya dan spare waktu 10-15 menit. Ya, hitam masih bisa melakukan raja E7, guys. Karena apabila dimakan, makan, dan raja E4, apa yang akan terjadi adalah H6. Kemudian apabila H4, maka akan jalan H5. Apabila B5, maka akan jalan B6. Nah, di sini akan tercipta posisi remis ya teman-teman ya. Maka putih akan raja E3, raja F5, raja F3. Nah, seperti ini. Bedanya kita memaksa ya, sebagai pemain hitam memaksa putih untuk makan kuda di petak F6. Ya, kadang-kadang hal seperti ini ya, ini mungkin hal dasar dalam permainan in-game, bahkan bisa terjadi oleh elite grandmaster teman-teman. Ya, makanya saya selalu ingatkan teman-teman bahwa jangan berhenti belajar opening, terus belajar fase-fase lain dalam permainan catur. Ya, yang terjadi kuda D7, kuda makan pion H7, E5, makan dapat pion F5, 2 pion unggul. Rapot Richard jelas ini akan menang. Kuda C6, raja C4, raja E5, dorong pion F6, jaga lagi B5, kuda E5, raja D4, A6. Kemudian kuda G5 skak, raja F6, kuda E4, raja F5, kuda D6 skak, raja F4 harus menjaga kuda di petak E5, dorong pion B6, A5, raja C5. Dan langkah ke-47 ini menyerahlah. Juara bertahan Jordan Van Foreest. Babak kedua dia tumbang oleh pecatur nomor 1 Hongaria,
Rapot Richard yang di babak pertama dikalahkan oleh Duda Jan Kritov, teman-teman. Ya, teman-teman, inilah yang terjadi dalam partai babak kedua Tata Steel Master tahun 2022 di Weekend C Belanda. Teman-teman, pelajaran apa yang bisa kita ambil dari sini? Ya, jangan pernah berhenti belajar hal-hal mendasar ya dalam permainan catur, sehingga kita bisa tahu, kita bisa melakukan langkah terbaik dalam fase yang kita lihat ini. Kesalahan yang dilakukan oleh Jordan Van Foreest adalah fase permainan endgame, teman-teman. Ya, kalau kalian suka video ini, jangan lupa like, share, subscribe, dan komen. Dan kalau kalian nggak suka juga bisa dislike video ini. Ya, dukung terus percaturan Indonesia dan dukung terus RL Chess. Jangan lupa saksikan nobar RL Chess. Nonton turnamen Tata Steel Master ini setiap malam jam 8 malam waktu Indonesia Barat hanya di YouTube RL Chess. Saya pamit. Catur yes, Indonesia Jaya, bosku.